Saat pintu ruang operasi terbuka, semua mata tertuju pada sosok pria Asia itu. Ia mengenakan baju operasi yang berlumuran darah, tangannya menggenggam pisau bedah. Yang terpenting, ia tidak memiliki izin praktik dokter Prancis. Namun pasien yang sekarat itu berhasil hidup. Wajah Dr. Isabelle Lauren, dokter wanita Prancis yang angkuh, pucat pasi seperti kertas. 2 bulan lalu, ia secara terbuka mempermalukan pria itu. Kau juga bisa menyelamatkan orang, mimpi saja. Saat ini, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tangan Dr. Ardi Wijaya, yang diremehkan, telah menyelesaikan operasi yang sempurna. Semua ini bermula 4 bulan lalu, pada bulan Februari yang dingin. Awal Februari di Paris masih dingin. Di bawah langit yang kelabu, rumah sakit Saint Louis tampak sangat megah. Ardi Wijaya berdiri di depan gerbang rumah sakit, menarik napas dalam-dalam. Tahun ini ia berusia 32 tahun. Tangannya memegang ransel biru tua. Mulai hari ini, ia akan bekerja di sini sebagai peneliti klinis. Bukan dokter, melainkan peneliti. Departemen SDM memberikan Ardi Wijaya kartu identitas karyawan sementara. Di atasnya tertulis nama dan jabatannya. Ardi Wijaya menatap kata-kata itu untuk waktu yang lama. Di Indonesia, ia mengenakan lencana dokter bedah kepala, tetapi di Prancis, izin praktik dokternya dari Indonesia sama sekali tidak berguna. Prancis tidak mengakui kualifikasi dokter asing. Meskipun Ardi Wijaya sangat berprestasi di Indonesia, di sini ia hanyalah seorang peneliti. Ia naik lift menuju bangsal bedah. Di dalam lift, Ardi melihat kedua tangannya. Tangan ini telah melakukan 850 operasi. Lebih dari separuhnya adalah operasi darurat yang genting antara hidup dan mati. Namun sekarang, tangan ini hanya bisa memegang pulpen untuk mencatat rekam medis, tidak bisa memegang pisau bedah, tidak bisa menyelamatkan orang. Ardi Wijaya tersenyum pahit. Ini adalah jalan yang ia pilih sendiri. Pintu lift terbuka. Di koridor terdengar langkah kaki yang sibuk. Perawat berjalan cepat. Dokter residen mendiskusikan rekam medis pasien. Ardi Wijaya mengikuti petunjuk dan menemukan kantor kepala departemen bedah. Ia mengetuk pintu. Silakan masuk. Terdengar suara berat dari dalam. Dr. Michel Dubois, sekitar 50-an tahun. Rambutnya mulai memutih, matanya tajam. Seseorang yang telah memegang pisau bedah selama puluhan tahun, memiliki aura khusus. Michel dengan sukarela mengulurkan tangan. Tuan Ardi, selamat datang. Saya sudah menunggu Anda. Ardi Wijaya berjabat tangan dengan hormat. Michel melihat riwayat hidup Ardi Wijaya di atas meja, matanya penuh rasa ingin tahu. Lulusan bedah dari RS Cipto Mangunkusumo, mengapa ingin datang ke Prancis sebagai peneliti? Pertanyaan ini membuat Ardi Wijaya terdiam sejenak. Bagaimana harus menjawab? Kebenaran tidak bisa diungkapkan, setidaknya tidak sekarang. Saya ingin belajar di lingkungan baru, jawab Ardi Wijaya singkat dan ambigu. Michel tidak menanyakan lebih lanjut, hanya mengangguk. Bagus. Semoga Anda mendapatkan sesuatu di sini. Michel membawa Ardi Wijaya menuju bangsal bedah. Berjalan di koridor, Michel berkata, hari ini kita akan berkeliling dulu. Lalu sorenya ada rapat diskusi kasus. Urusan rekam medis dan pengumpulan data bisa dipelajari pelan-pelan. Ardi Wijaya mengangguk mengerti. Hatinya campur aduk, lebih banyak tegang daripada berharap, lebih banyak takut daripada gembira. Di ruang rapat, sudah banyak tenaga medis berkumpul. 6 atau 7 dokter residen, 2 dokter spesialis bedah, dan beberapa perawat. Semua memegang kopi, mengobrol santai. Michel memperkenalkan Ardi Wijaya. Ini Tuan Ardi Wijaya. Mulai hari ini ia akan bergabung dengan tim kita. Ia adalah peneliti klinis dari Indonesia. Mohon bantuannya. Semua orang menoleh ke arah Ardi Wijaya. Tatapan mereka sebagian penasaran, sebagian acuh tak acuh. Ardi Wijaya menyapa dalam bahasa Prancis yang terbata-bata. Halo semuanya, mohon bimbingannya. Pelafalannya agak canggung. Beberapa dokter residen tersenyum tipis. Apakah itu senyum ramah atau mengejek? Ardi Wijaya tidak yakin. Saat itu, pintu ruang rapat didorong terbuka. Seorang wanita berambut pirang masuk. Ia cantik, seperti model yang keluar dari majalah mode. Di balik jas dokter putihnya terdapat tubuh yang ramping, penuh percaya diri, dan anggun. Dialah Isabelle Lauren, dokter residen bedah tahun terakhir, dan bintang masa depan rumah sakit ini. Isabelle duduk dengan kopi di tangannya, melirik sekeliling. Tatapannya berhenti pada Ardi Wijaya di sudut, matanya dingin dan tajam. Peneliti baru, tanya Isabelle. Michel menjawab, betul. Tuan Ardi Wijaya dari Indonesia. Isabelle memandang Ardi Wijaya dari atas ke bawah, lalu mendengus pelan. Oh,
Dari Asia. Tidak tahu mau belajar apa di sini. Dokter residen lain tertawa. Ardi Wijaya menundukkan kepala, mengepalkan tangan. Suara Isabel terus terdengar. Tingkat kedokteran Eropa dan Asia sangat berbeda. Perhatikan baik-baik dan belajarlah. Mungkin berguna saat kembali ke negaramu. Nada bicaranya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Telinga Ardi Wijaya memerah, tetapi ia memilih diam. Michelle dengan canggung melerai. Isabel, sudah cukup. Baiklah, mari kita mulai diskusi kasusnya. Siang itu, Ardi Wijaya seperti hantu mengikuti tim medis. Ia melihat dokter residen memeriksa pasien, membolak-balik rekam medis, mencatat data, berdiri di sudut yang tidak diperhatikan siapapun. Saat makan siang, Isabel datang menghampiri. Ia memegang cangkir kosong dan menyerahkannya kepada Ardi Wijaya. Tolong fotokopi dokumen ini. Peneliti harus belajar pekerjaan dasar seperti ini. Dokter residen di sekitarnya kembali tertawa. Ardi Wijaya menerima dokumen itu. Baik, suaranya tenang, tetapi tangannya sedikit gemetar. Ardi Wijaya berjalan menuju ruang fotokopi. Setelah selesai memfotokopi, ia kembali dan menyerahkannya kepada Isabel. Isabel bahkan tidak melihatnya, langsung melemparnya ke meja. Hurufnya terlalu kecil. Cetak ulang. Ardi Wijaya kembali ke ruang fotokopi. Kali ini ia memperbesar hurufnya, tetapi Isabel kembali menggelengkan kepala. Terlalu besar. Terlihat bodoh. Apa di Indonesia bahkan tidak bisa memfotokopi. Tawa di sekeliling semakin keras. Ardi Wijaya pergi memfotokopi untuk ketiga kalinya. Michelle melihat punggung Ardi Wijaya dan menghela napas pelan, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah ujian yang harus dilalui oleh tenaga medis asing di rumah sakit Prancis, terutama di rumah sakit ternama. Tidak mudah bagi orang asing untuk mendapatkan pijakan, apalagi Ardi Wijaya berasal dari Asia. Rasa superioritas dan prasangka orang Eropa sudah mengakar kuat, menerobosnya hampir tidak mungkin. Menjelang malam, Ardi Wijaya akhirnya bisa kembali ke kantornya. Itu adalah ruangan kecil tanpa jendela. Sebuah meja, sebuah komputer, dan tumpukan rekam medis. Ardi Wijaya duduk di kursi, menghela napas panjang. Rasa lelah menyeruak di dadanya, tetapi ia menahannya. Semua ini adalah jalan yang ia pilih. Alasan meninggalkan Indonesia dan datang ke Prancis. Memikirkan alasan itu, semua penghinaan ini bisa ditahan, bahkan harus ditahan. Tatapan Ardi Wijaya tidak goyah. Ia membalik rekam medis di atas meja, membaca setiap lembar dengan cermat. Kondisi pasien, catatan operasi, hasil pemeriksaan, resep obat. Setiap detail diperiksa dengan teliti. Tiba-tiba, tangan Ardi terhenti. Ada sesuatu yang tidak biasa pada satu rekam medis. Nilai tes darah di luar rentang normal. Kondisi pemulihan pasca operasi juga tidak sesuai harapan. Tatapan Ardi Wijaya menjadi tajam. Apakah ini berarti sesuatu? Ia membalik rekam medis lain dan menemukan dua catatan serupa. Pikiran Ardi Wijaya bekerja cepat, menggabungkan gejala pasien, metode operasi, dan kondisi pasca operasi. Sebuah kemungkinan muncul, tetapi ia segera menggelengkan kepala. Ini bukan urusannya. Ia hanyalah seorang peneliti. Tim medis di sini tidak akan mendengarkan pendapatnya, apalagi orang seperti Isabel. Ardi Wijaya menutup rekam medis, membuka komputer, dan mulai memasukkan data. Inilah pekerjaannya, mengamati, mencatat, dan diam. Hari pertama pun berakhir seperti itu. 1 minggu berlalu, kondisi Ardi Wijaya tidak membaik sama sekali. Setiap pagi, ia mulai bekerja pukul 8 pagi dan baru pulang pukul 9 malam atau lebih. Sepanjang hari ia hanya mengurus rekam medis, memasukkan catatan operasi, dan menjalankan berbagai tugas kecil dari dokter residen. Isabel bahkan memperlakukan Ardi Wijaya seperti asisten pribadinya. Ia diminta memfotokopi dokumen, membeli makan siang, menyiapkan sandwich, dan mempersiapkan presentasi rapat. Semua pekerjaan sepele dilimpahkan kepadanya. Suatu sore, Ardi Wijaya melewati koridor dan mendengar Isabel dan dokter residen lainnya mengobrol. Apa orang Indonesia semuanya patuh begini? Disuruh apa saja mau, bahkan tanpa ekspresi. Suara Isabel terdahulu dengan jelas. Dokter residen lain menimpali. Orang Asia sepertinya hampir sama. Tidak banyak ekspresi, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka terkikik. Ardi Wijaya berjalan melewati mereka. Pura-pura tidak mendengar apa-apa, tetapi tangannya mengepal erat, rahangnya terkatup rapat. Malam itu, Ardi Wijaya kembali ke kantor kecilnya untuk mengurus rekam medis. Rasa lelah menyerang, tetapi ia terus membolak-balik. Tiba-tiba, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa.
Pasien yang ia lihat beberapa hari lalu, yang mungkin mengalami pendarahan intraperitoneal, kondisinya memburuk. Demam terus-menerus, jumlah sel darah putih abnormal tinggi. Catatan juga menyebutkan pasien mengeluh nyeri tekan perut. Ekspresi Ardi Wijaya menjadi serius. Ini pasti ada masalah. Ia ragu sejenak, lalu membawa rekam medis itu menuju bangsal. Dokter residen jaga sedang berada di kantor. Ardi Wijaya dengan hati-hati bertanya, "Maaf, apakah pasien pria berusia 39 tahun di bangsal lantai 3 sudah dikonfirmasi kemungkinan pendarahan atau infeksi intraperitoneal?" Dokter residen melirik Ardi Wijaya dengan nada tidak sabar. "Pasien itu sudah selesai operasi dan sedang dalam pemulihan. Anda tidak perlu khawatir. Lakukan saja penelitian Anda." Ardi Wijaya mencoba lagi. Tapi, nilai pemeriksaan darah menunjukkan tanda-tanda infeksi dan nyeri tekan perutnya juga semakin parah. Dokter residen itu dengan tidak sabar berkata, "Anda seorang dokter, bukan kan? Peneliti tidak boleh mencampuri diagnosis dan pengobatan pasien." Ardi Wijaya tidak bisa berkata-kata. Ia diam-diam kembali ke kantornya, duduk di kursi. Dadanya sesak, tetapi ia hanya bisa menahan diri. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia terus mengkhawatirkan pasien itu. Jika benar ada pendarahan atau infeksi intraperitoneal, semakin lama ditunda, kondisi pasien akan semakin memburuk. Keesokan paginya, begitu tiba di rumah sakit, Ardi Wijaya merasa ada yang tidak beres. Bangsal dalam kekacauan. Perawat berlarian tergesa-gesa, dokter bergegas ke suatu tempat. Hati Ardi Wijaya mencelos. Benar saja, itu adalah pasien yang ia khawatirkan tadi malam. Pasien itu tiba-tiba mengalami nyeri perut hebat pada pukul 4 pagi, tekanan darahnya turun drastis, dan ia masuk ke kondisi syok. Pemindaian CT scan darurat menunjukkan banyak darah dan nanah di rongga perut. Operasi ulang harus segera dilakukan. Ardi Wijaya berdiri di koridor ruang operasi, menyaksikan semua ini. Kepala Departemen Michelle Isabel dan tenaga medis lainnya bergegas masuk ke ruang operasi. Pasien dalam kondisi koma didorong ke meja operasi. Hati Ardi Wijaya berat. Jika saja mereka mendengarkannya kemarin, mungkin tidak akan sampai pada situasi darurat seperti ini. Tapi sudah terlambat. Operasi berlangsung lebih dari 3 jam. Ardi Wijaya terus menunggu di koridor. Meskipun ada pekerjaan lain, ia tidak bisa pergi. Akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Michelle dan Isabel keluar dengan lelah. Ekspresi Isabel suram, hampir saja tidak tertolong. Gumam Isabel pada dirinya sendiri. Abses intraabdomen sudah pecah dan berkembang menjadi peritonitis. Jika terlambat sedikit saja, bisa terjadi sepsis dan kematian. Michelle mengangguk. Observasi pasca operasi seharusnya lebih teliti. Saat itu, Ardi Wijaya dengan tenang maju ke depan. "Maaf, kemarin saya sudah menyebutkan tentang pasien ini." Isabel menatap Ardi Wijaya, matanya penuh kelelahan dan kekesalan. "Apa?" Ardi Wijaya berkata dengan tenang. "Kemarin saya sudah mengatakan kepada dokter residen jaga tentang nilai pemeriksaan darah dan kondisi nyeri tekan perut pasien ini. Saya menyarankan untuk mengkonfirmasi kemungkinan pendarahan atau infeksi intraperitoneal." Wajah Isabel menegang. "Atas dasar apa Anda membuat penilaian seperti itu? Anda hanya seorang peneliti." Ardi Wijaya melanjutkan. "Tetapi gejala pasien jelas menunjukkan kelainan. Jika saja saat itu sudah dikonfirmasi, mungkin tidak akan memburuk sampai sejauh ini." Wajah Isabel memerah. Ia maju selangkah, berkata dengan tajam, "Anda sekarang meragukan kemampuan saya. Atas dasar apa Anda berdiri di sini dan menyalahkan?" Tenaga medis di sekitarnya semua menatap mereka. Udara di koridor seolah membeku. Michelle buru-buru melerai. "Sudah, tenanglah. Yang terpenting pasien selamat." Lalu ia menatap Ardi Wijaya, berkata dengan lembut, "Tuan Ardi, Anda benar. Dokter jaga kemarin seharusnya lebih teliti dalam observasi. Tapi kejadian sudah terjadi. Ke depan kita akan lebih berhati-hati." Isabel menatap Ardi Wijaya dengan tidak puas. Itu hanya keberuntungan. Bagaimana mungkin orang Asia mengerti kedokteran Eropa? Setelah mengatakan itu, ia pergi tanpa menoleh. Ardi Wijaya berdiri di tempatnya, menatap punggung Isabel. Dadanya dipenuhi rasa panas, tetapi ia menarik napas dalam-dalam, menekan emosi itu. Ini baru permulaan. Di kemudian hari, hal-hal seperti ini akan terus terjadi. Diremehkan, diejek, pendapatnya diabaikan. Tetapi Ardi Wijaya harus bersabar, karena ia punya tujuan. Tujuan untuk belajar kembali dan memulai kembali di sini. Sore itu,
Ardi Wijaya di perpustakaan membolak-balik buku kosakata bahasa Prancis. Ia menyadari bahasa Prancisnya kurang lancar, yang menyebabkan komunikasi tidak lancar. Jika ia bisa berbicara lebih lancar, mungkin dokter residen akan mendengarkannya. Jadi, Ardi Wijaya memutuskan untuk menghabiskan 2 jam setiap malam untuk belajar bahasa Prancis. Tidak hanya istilah medis, tetapi juga percakapan sehari-hari harus dikuasai. Malam itu, saat Ardi Wijaya sedang belajar di kantor, pintu tiba-tiba terbuka. Isabel masuk. Ia melipat kedua tangan di dada, menatap Ardi dengan dingin. Peristiwa hari ini, jangan salah paham. Anda hanya beruntung. Ardi Wijaya menutup bukunya, menatap Isabel. Bukan keberuntungan, itu observasi. Siapapun bisa mengetahuinya jika membaca rekam medis dengan teliti. Tatapan Isabel semakin dingin. Orang Asia seperti Anda, atas dasar apa berbicara seperti itu? Apa Anda tahu seberapa tinggi standar medis kami? Ardi Wijaya menjawab dengan tenang. Kedokteran tidak mengenal batas negara. Yang terpenting adalah menyelamatkan pasien, bukan dokter dari negara mana. Isabel mencibir. Mudah bicara. Kalau begitu, coba Anda lakukan operasi. Lihat saja. Oh benar, Anda tidak punya izin, jadi tidak bisa. Nada bicaranya penuh ejekan. Ardi Wijaya tidak menanggapi. Isabel berbalik dengan puas. Saat sampai di pintu, ia berhenti, menoleh, dan mengucapkan kata terakhir. Oh, dan mulai besok, saat Anda mengamati operasi saya, berdirilah agak jauh. Anda membuat saya tidak bisa berkonsentrasi. Ada bau Asia. Setelah mengatakan itu, Isabel menutup pintu dan pergi. Ardi Wijaya duduk di sana untuk waktu yang lama, tangannya mengepal dan membuka berulang kali. Rahangnya gemetar, matanya memerah, tetapi ia tidak menangis. Sebaliknya, ia kembali membalik rekam medis di atas meja, membacanya lebih teliti. Suatu hari, ia akan membuktikan dirinya. Bukan hanya seorang peneliti, ia juga bisa menyelamatkan orang. Ia juga seorang dokter. Saat itu, pandangan Ardi Wijaya tertuju pada monitor UGD. Layar menunjukkan akan ada pasien yang datang. Kecelakaan lalu lintas, 2 korban luka parah. Diperkirakan tiba dalam 20 menit. Salah satu kondisinya sangat kritis. Ardi Wijaya menatap monitor untuk waktu yang lama. Pasien trauma multipel berarti beberapa organ dan bagian tubuh rusak. Operasinya kompleks dan berbahaya. Tak lama kemudian, pengeras suara rumah sakit berbunyi, memanggil kode darurat. Seluruh rumah sakit beroperasi seperti medan perang. Dokter bedah berbondong-bondong menuju UGD. Ardi Wijaya juga berjalan ke koridor. Kepala Departemen Michelle sedang memberikan instruksi kepada dokter residen. Isabel sudah mengenakan baju operasi. Isabelle, Anda bertanggung jawab atas pasien yang paling kritis. Dr. Jean yang bertanggung jawab atas pasien kedua. Sisanya akan saya tangani. Nada bicara Michelle tegas. Isabel mengangguk. Baik, Ketua. 20 menit kemudian ambulans tiba di pintu masuk UGD. Sirene meraung. Petugas medis darurat dengan cepat mendorong Brankar masuk. Spray berlumuran darah, wajah pucat mengenakan masker oksigen. Alat penopang hidup mengeluarkan suara bip yang memenuhi seluruh UGD. Ardi Wijaya berdiri di sudut koridor mengamati. Jika di Indonesia, ia seharusnya sekarang mengenakan baju operasi, siap mengambil alih pasien. Tapi di sini, ia hanya seorang pengamat. Isabel bertanggung jawab atas seorang pria muda berusia 26 tahun. Kecelakaan mobil, dada dan perutnya terluka parah. Petugas medis darurat dengan cepat melaporkan tekanan darah 90,60, denyut jantung 120, sulit bernapas. Intubasi 2 kali di lokasi. Isabel dengan cepat memeriksa pasien dan memberikan perintah. Segera ke ruang operasi. Lewati CT scan, langsung laparotomi eksplorasi. Tidak ada waktu. Ardi Wijaya diam-diam mengamati seluruh proses. Penilaian Isabel cepat. Instruksinya jelas. Ia memang dokter yang kompeten. Tetapi Ardi Wijaya melihat hal lain di matanya. Leher pasien sedikit bengkak, pola pernapasan tidak teratur. Ardi Wijaya ragu sejenak, maju ke depan, dengan hati-hati mendekati Isabel. Maaf, apakah sudah dikonfirmasi kemungkinan pneumotoraks? Leher bengkak, pernapasan tidak teratur. Isabel menoleh, matanya dingin dan tajam. Anda sekarang mengatakan saya melewatkan sesuatu? Ardi Wijaya dengan tenang berkata, bukan. Saya hanya menyarankan untuk mengkonfirmasi. Jika ada pneumotoraks, operasi akan lebih berbahaya. Isabel mencibir. Apa yang Anda tahu? Atas dasar apa Anda mencampuri operasi saya? Minggir,
Jangan menghalangi saya. Ia mundur. Ardi dan pasien bersama-sama masuk ke ruang operasi. Pintu ruang operasi tertutup. Ardi Wijaya tetap berada di koridor. Kepala Departemen Michelle datang menghampiri. Tuan Ardi, apa yang baru saja Anda katakan? Ardi Wijaya menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Tetapi Michelle membaca ekspresi Ardi Wijaya. Jika ada yang Anda khawatirkan, katakan saja. Ardi Wijaya ragu sejenak, lalu berkata, pasien memiliki emfisema subkutan di leher. Mungkin ada pneumotoraks. Sebelum operasi sebaiknya setidaknya dilakukan röntgen dada. Ekspresi Michelle menjadi serius. Ia mengambil interkom. Isabel, lakukan röntgen dada sebelum operasi. Terdengar suara tidak sabar Isabel dari interkom. Kondisi pasien sangat kritis, tidak ada waktu terbuang. Saya akan langsung mulai. Michelle berkata lagi, Isabel, ini instruksi saya, röntgen X. Setelah keheningan singkat, Isabel menjawab singkat, mengerti. Michelle meletakkan interkom, menatap Ardi Wijaya. Bagaimana Anda tahu? Ardi Wijaya berkata dengan tenang, bisa terlihat dari observasi pasien. 10 menit kemudian, ada kabar dari ruang operasi. Röntgen X mengkonfirmasi adanya pneumotoraks tension. Jika operasi dilakukan begitu saja, pasien akan meninggal di meja operasi. Michelle menepuk bahu Ardi Wijaya. Bagus sekali Tuan Ardi, Anda menyelamatkan nyawa pasien. Tetapi ekspresi Ardi Wijaya tidak santai. Ia tahu bagaimana Isabel akan memandang kejadian ini. Operasi berlangsung lebih dari 3 jam. Ardi Wijaya terus menunggu di koridor. Operasi 2 pasien lainnya juga selesai dengan lancar. Akhirnya, pintu ruang operasi Isabel juga terbuka. Isabel keluar dengan lelah. Perawat mendorong pasien menuju ruang pemulihan. Isabel melepaskan baju operasinya, berjalan menyusuri koridor, dan pandangannya bertemu dengan Ardi Wijaya. Ia berhenti di depan Ardi Wijaya. Puas? Suara Isabel dingin. Ardi Wijaya menggelengkan kepala. Bukan begitu. Isabel memotongnya. Anda membuat saya malu di depan ketua, hanya karena saya melewatkan itu. Ardi Wijaya dengan tenang menjawab. Menyelamatkan pasien, bukankah itu yang terpenting? Tatapan Isabel semakin dingin. Atas dasar apa Anda berbicara kepada saya? Anda seorang dokter? Bukan, kan? Peneliti. Jangan mencampuri urusan orang lain. Dokter residen di sekitarnya semua menatap mereka. Isabel maju selangkah lagi berkata pelan, baiklah, kalau Anda sehebat itu, coba Anda lakukan operasi. Tapi Anda tidak punya izin, jadi tidak bisa. Nada bicaranya penuh ejekan. Ardi Wijaya tidak menanggapi. Isabel berbalik dengan puas. Saat sampai di pintu, ia berhenti lagi, menoleh, dan mengucapkan kata terakhir. Kau bisa menyelamatkan orang? Mimpi saja. Jika Anda benar-benar bisa menyelamatkan orang, saya akan menikahimu. Orang-orang di sekitarnya tertawa. Isabel mencibir dan berbalik pergi. Ardi Wijaya berdiri di tempatnya, tangannya mengepal erat, seluruh tubuhnya gemetar. Di telinganya terngiang-ngiang suara Isabel yang penuh ejekan. Menikahimu, seberapa menghina kata-kata itu? Apakah ia tahu? Ardi Wijaya perlahan menutup matanya. Dalam benaknya muncul kenangan di Indonesia, ruang operasi, pasien, dan mimpi buruk itu. 3 tahun lalu, Ardi adalah salah satu dokter bedah terbaik di Indonesia. Belum 30 tahun, ia sudah menyelesaikan 850 operasi, sebagian besar berhasil. Rekan-rekannya menyebutnya jenius, pasien mempercayainya. Namun hari itu, semuanya hancur. Itu adalah kecelakaan lalu lintas. Pasien trauma multipel, pendarahan hebat, kondisi sangat buruk. Tetapi Ardi Wijaya sangat percaya diri. Operasi semacam ini sudah ia lakukan puluhan kali. Operasi berjalan lancar. Pendarahan dihentikan, organ yang rusak dijahit, semuanya sempurna. Rekan-rekannya semua mengatakan ia melakukannya dengan baik. Ardi Wijaya sendiri juga berpikir begitu. Tetapi 1 jam pasca operasi, pasien tiba-tiba syok. Ardi Wijaya segera melakukan operasi ulang, tetapi sudah terlambat. Pasien meninggal di meja operasi. Laporan autopsi menunjukkan pendarahan internal yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah mikro, pembuluh darah kurang dari 0,8 mm. Ardi Wijaya melewatkannya. Secara hukum, itu bukan kelalaian medis. Siapapun akan mengatakan ia sudah berusaha maksimal. Kerusakan sekecil itu sulit ditemukan. Tetapi Ardi Wijaya tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Malam itu, istri pasien datang. Ia sedang hamil 3 bulan. Ia tidak menangis, tidak berteriak, hanya bertanya dengan tenang, apakah suami saya benar-benar meninggal? Ardi Wijaya tidak bisa menjawab, hanya bisa menunduk.
Wanita itu berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu berbalik diam-diam. Saat sampai di pintu, ia berhenti, menoleh, dan mengatakan satu kalimat. "Tidak apa-apa, dokter. Ini bukan salah Anda." Ardi Wijaya membuka matanya. Koridor masih ramai. Tenaga medis sibuk berlalu lalang. Ia menarik napas dalam-dalam. Isabel benar. Di sini ia bukan apa-apa, hanya seorang peneliti. Tidak bisa melakukan operasi, tidak bisa menyelamatkan orang. Tapi suatu hari ia akan kembali berdiri di meja operasi, membuktikan bahwa ia masih seorang dokter. Malam itu, Ardi Wijaya kembali ke kantor kecilnya, membalik buku teks medis Perancis, membaca baris demi baris dengan teliti, membuat catatan. Ia harus mengatasi kendala bahasa, memahami perbedaan budaya, dan beradaptasi dengan sistem di sini. Hanya dengan begitu, di masa depan ia bisa kembali berdiri di meja operasi. Waktu berlalu, sudah lewat tengah malam, tetapi Ardi Wijaya tidak meninggalkan buku-bukunya. Saat itu, bel darurat berbunyi dari bangsal. Bel darurat bergema di koridor. Ardi Wijaya bergegas keluar dari kantor. Perawat berlarian di koridor. Dokter jaga juga tergesa-gesa menuju suatu tempat. Ardi Wijaya mengikuti dari belakang. Bel berasal dari ruang pemulihan tempat pasien kecelakaan lalu lintas yang dioperasi Isabel sore itu. Kondisi pasien memburuk dengan cepat. Tekanan darah turun, denyut jantung meningkat, saturasi oksigen terus menurun. Dokter residen jaga dengan cepat memeriksa pasien dan memberikan instruksi kepada perawat. Percepat infus, tingkatkan konsentrasi oksigen, segera ulangi tes darah. Perawat sibuk menjalankan tugas, tetapi kondisi pasien tidak membaik. Ardi Wijaya berdiri di pintu bangsal, mengamati monitor. Tanda-tanda vital pasien terus menurun. Dokter residen jaga menghubungi kepala departemen Michelle. Meskipun sudah lewat tengah malam, situasinya sangat darurat. 10 menit kemudian, Michelle tiba di rumah sakit dan langsung ke ruang pemulihan. Isabel juga ikut datang. Ia baru bangun tidur, wajahnya penuh kelelahan, tetapi matanya tajam. Michelle memeriksa pasien dan bertanya, "Operasi tidak ada masalah kan?" Isabel mengangguk. "Sangat sempurna. Semua pendarahan sudah dihentikan, bagian yang rusak sudah dijahit, tetapi kondisi pasien terus memburuk tanpa penjelasan." Michelle dengan cermat melihat rekam medis dan hasil pemeriksaan, lalu mengerutkan kening. Aneh. Catatan operasi tidak ada masalah. Isabel juga menatap pasien dengan gelisah. "Perlu operasi ulang?" Michelle ragu. "Observasi lebih lanjut dulu. Pindahkan ke ICU untuk pemantauan ketat." Ardi Wijaya mengamati semuanya dari luar bangsal. Matanya tertuju pada seluruh tubuh pasien. Perut sedikit membengkak, warna kulit berubah, pola pernapasan tidak normal, dan angka-angka yang terus berubah di monitor. Pikiran Ardi Wijaya bekerja cepat. Pasti ada sesuatu yang terlewatkan selama operasi. Sebuah tempat yang sangat kecil, sulit diidentifikasi dengan mata telanjang yang terus berdarah. Ardi Wijaya ragu. Haruskah ia angkat bicara lagi? Sore itu ia baru saja dipermalukan oleh Isabel karena peringatannya. Jika ia angkat bicara lagi, pasti akan diejek lebih keras. Tetapi pasien sedang sekarat. Semakin lama waktu berlalu, kondisi akan semakin buruk, dan pada akhirnya tidak dapat diselamatkan. Ardi Wijaya menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil keputusan. Ia berjalan masuk ke bangsal. "Ketua," suara Ardi terdengar tenang. Michelle menoleh. Isabel juga menatap Ardi Wijaya. Mata Isabel penuh kekesalan. Ardi Wijaya dengan tenang berkata, "Seharusnya dikonfirmasi kembali kemungkinan pendarahan intraperitoneal. Perut pasien terus membengkak. Pola penurunan tekanan darah menunjukkan adanya pendarahan internal." Isabel segera membantah. "Selama operasi saya sudah mengkonfirmasi semua titik pendarahan, tidak ada masalah." Ardi Wijaya mengangguk. "Saya tahu, tetapi kerusakan pembuluh darah mikro sangat sulit ditemukan selama operasi, terutama dalam kasus trauma multipel. Pembuluh darah kecil bisa pecah kapan saja." Wajah Isabel memerah. "Anda sekarang mengatakan saya melewatkan sesuatu? Anda bahkan tidak melihat operasinya. Bagaimana Anda bisa tahu?" Ardi Wijaya dengan tenang menjawab, "Bisa dinilai dari kondisi pasien. Sekarang harus segera dilakukan CT scan atau pertimbangkan operasi ulang." Bangsal terdiam. Michelle menatap Ardi Wijaya, lalu menatap Isabel. Dokter residen jaga berdiri di samping dengan canggung. Isabel maju selangkah. "Anda hanya seorang peneliti. Jangan mencampuri diagnosis dan pengobatan. Sudah berapa kali saya katakan?" Ardi Wijaya tidak mundur. "Pasien sedang sekarat. Yang terpenting sekarang bukan siapa yang benar atau salah, tetapi menyelamatkan pasien." Isabel meninggikan suaranya.
Atas dasar apa Anda berbicara seperti itu? Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di Indonesia, tetapi ini Prancis. Saya adalah dokter bedah utama. Anda hanya perlu mengamati. Rahang Ardi Wijaya terkatup rapat. Ini nyawa pasien. Tidak bisa hilang karena harga diri. Isabel mencibir. Harga diri? Lucu sekali. Orang Asia, seperti Anda mau mengajari saya apa? Apa Anda tahu seberapa tinggi standar medis negara kami? Michelle melerai. Sudah, tenanglah. Lalu ia menatap Ardi Wijaya dan bertanya, Tuan Ardi, Anda yakin? Ardi Wijaya mengangguk. Yakin. Michelle berpikir sejenak, lalu mengambil keputusan. Lakukan CT scan dulu untuk konfirmasi, baru kita putuskan. Isabel protes. Ketua, ini pasien saya. Anda seharusnya mempercayai penilaian saya. Nada bicara Michelle tegas. Keselamatan pasien adalah prioritas utama, Isabel. Pasien segera dibawa ke ruang CT scan. Selama proses itu, Isabel terus menatap Ardi Wijaya. Ardi Wijaya tidak menghindari tatapannya. Koridor dipenuhi ketegangan. 20 menit kemudian, hasil scan keluar. Michelle mengkonfirmasi gambar, ekspresinya serius. Ada pendarahan intraperitoneal. Pembuluh darah kecil di dekat limpa terus bocor. Kerusakan mikro yang tidak terlihat dengan mata telanjang selama operasi. Michelle menatap Isabel. Segera lakukan operasi ulang. Wajah Isabel pucat pasi. Ia tidak bisa berkata-kata. Michelle memberikan instruksi persiapan. Tim medis kembali sibuk. Ardi Wijaya berdiri diam di sudut koridor. Dadanya berat. Ia benar, tetapi ia tidak senang. Sebaliknya, ia merasa pahit. 3 tahun lalu, ia juga membuat kesalahan yang sama. Operasi sempurna. Tetapi beberapa jam kemudian tiba-tiba memburuk. Operasi ulang, tetapi sudah terlambat. Ardi Wijaya menutup matanya. Tolong, kali ini biarkan pasien hidup. Pukul 2 pagi, pintu ruang operasi terbuka. Michelle keluar, ekspresinya lelah tetapi lega. Berhasil. Titik pendarahan sudah ditemukan dan dijahit. Pasien sudah stabil. Ardi Wijaya menarik napas dalam-dalam. Hidup. Pasien hidup. Michelle berjalan mendekat dan menepuk bahu Ardi. Ardi, terima kasih. Anda menyelamatkan nyawa pasien. Tetapi saat itu, Isabel juga keluar dari ruang operasi. Wajahnya terdistorsi, matanya merah. Ia berjalan menuju Ardi Wijaya dan berkata dengan suara pelan, Baik, Anda menang. Puas? Ardi Wijaya tidak menanggapi. Isabel melanjutkan, Tapi jangan salah paham. Anda masih seorang peneliti, saya seorang dokter. Sekuat apapun Anda tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Ia hanya menatap mata Ardi Wijaya, lalu mengucapkan kata terakhir, Kau bisa menyelamatkan orang? Jika Anda benar-benar bisa menyelamatkan orang, saya akan menikahimu. Tapi Anda tidak akan pernah bisa melakukan operasi, karena Anda tidak punya izin. Setelah mengatakan itu, ia pergi tanpa menoleh. Ardi Wijaya berdiri di tempatnya, tangannya mengepal, seluruh tubuhnya gemetar. Michelle berbisik kepada Ardi Wijaya, Isabel bukan orang seperti itu. Ia hanya harga dirinya terluka. Ardi mengangguk. Bukan berarti mengerti, hanya tidak bisa berkata-kata. Michelle melanjutkan, Tuan Ardi, kemampuan Anda tidak biasa. Di mana Anda belajar? Ardi Wijaya ragu sejenak. Di Indonesia. Michelle menatap Ardi Wijaya dengan pandangan yang dalam. Di Indonesia melakukan apa? Bukan hanya penelitian kan? Ardi Wijaya tidak menjawab, hanya menunduk. Michelle tidak menanyakan lebih lanjut. Baiklah, jika tidak ingin bicara, tidak apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, Anda adalah orang yang istimewa. Ardi Wijaya kembali ke kantornya, duduk di kursi, memandangi langit malam Paris yang masih gelap dan sepi. Di dadanya muncul semacam emosi, bukan marah, bukan sedih, melainkan sesuatu yang lain. Mungkin harapan. Malam ini ia menyelamatkan pasien. Tanpa operasi, tanpa pisau bedah, tetapi ia tetap menyelamatkan orang. Mungkin ia benar-benar bisa memulai kembali, mengatasi ketakutan hari itu, menjadi dokter lagi. Sejak hari itu, 4 bulan berlalu. Suasana di rumah sakit dipenuhi nuansa aneh. Isabel sengaja menghindari Ardi Wijaya. Sikap dokter residen lain terhadap Ardi Wijaya juga berubah. Beberapa menatapnya dengan rasa ingin tahu, beberapa masih meremehkannya. Tetapi semua memikirkan hal yang sama. Siapa sebenarnya peneliti dari Indonesia itu? Hari itu, seluruh rumah sakit kembali berbunyi alarm. Kali ini adalah kecelakaan lalu lintas besar. Truk dan 2 mobil bertabrakan beruntun di jalan tol. Ada 3 korban luka parah. Ambulans diperkirakan tiba dalam 15 menit. Dalam 15 menit singkat, rumah sakit berubah menjadi medan perang. 3 ruang operasi disiapkan secara bersamaan.
Dokter bedah berdatangan. Ardi Wijaya, seperti biasa, berdiri di sudut koridor. Perannya adalah pengamat, tetapi di dadanya muncul gelombang panas. Suara pasien yang dibawa masuk, langkah kaki tenaga medis yang berlarian, suara alarm darurat. Semua ini terlalu akrab bagi Ardi Wijaya. Adegan yang telah ia alami berkali-kali di Indonesia. Ambulans tiba. Pasien pertama adalah pria berusia 40-an dengan trauma dada parah. Pasien kedua adalah wanita berusia 50-an dengan cedera perut dan panggul. Saat pasien ketiga diangkat keluar, seluruh UGD menjadi tegang. Itu adalah seorang pemuda berusia 26 tahun. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, sudah kehilangan kesadaran. Petugas medis darurat dengan cepat melaporkan, henti jantung 1 kali di lokasi. Kembali setelah defibrilasi. Tekanan darah 70,40, denyut jantung 140. Diperkirakan pendarahan hebat. Kepala Departemen Michelle segera membuat penilaian. Isabel, pasien ini tanggung jawabmu. Sangat kritis, harus kamu yang menanganinya. Isabel ragu sejenak, tetapi mengangguk. Mengerti. Ia dengan cepat memeriksa pasien dan memberikan instruksi, segera ke ruang operasi. Lewati CT scan, langsung laparotomi eksplorasi. Tidak ada waktu, tim medis mendorong pasien ke ruang operasi. Isabel mengikuti di belakang. Ardi Wijaya melihat pemandangan ini. Kondisi pasien sangat buruk, perutnya jelas membengkak, kulitnya pucat, pernapasan tidak teratur, dan area panggulnya tampak tidak stabil. Ini berarti patah tulang panggul. Patah tulang panggul sering disertai pendarahan hebat. Alarm di otak Ardi Wijaya berbunyi kencang. Ini bukan hanya trauma perut biasa. Ardi Wijaya berjalan menuju ruang operasi. Tentu saja ia tidak bisa masuk, tetapi ia bisa mengamati proses operasi melalui jendela kaca. Isabel sudah memulai laparotomi. Begitu rongga perut dibuka, darah menyembur keluar. Itu adalah cedera hati. Isabel dengan cepat mencari titik pendarahan dan mulai menjahit. Tetapi Ardi Wijaya melihat hal lain. Bagian panggul Isabel. Ardi Wijaya mengetuk pintu ruang operasi. Seorang perawat keluar. Ardi Wijaya berkata, "Tolong sampaikan kepada Dokter Isabel untuk juga mengkonfirmasi pendarahan panggul." Perawat mengangguk dan masuk. Tidak lama kemudian, suara Isabel terdengar dari interkom. "Saya sedang sangat sibuk, jangan ganggu saya." Pendarahan hati sangat parah. Ardi Wijaya berkata lagi, "Bukan hanya pendarahan hati, patah tulang panggul bisa menyebabkan pendarahan retroperitoneal. Harus dikonfirmasi." Isabel tidak menanggapi. Operasi terus berlanjut. Isabel fokus menjahit bagian hati yang rusak. 15 menit berlalu, 20 menit berlalu. Pendarahan hati sudah berhenti, tetapi tekanan darah pasien masih tidak stabil. Transfusi darah terus-menerus dilakukan, tetapi tidak efektif. Kepala Departemen Michelle bertanya di dalam ruang operasi, "Apakah ada titik pendarahan lain?" Isabel kembali memeriksa rongga perut. Selain hati, tampaknya tidak ada masalah. Tetapi kondisi pasien terus memburuk. Tekanan darah turun, denyut jantung meningkat, saturasi oksigen mulai menurun. Ardi Wijaya kembali mengetuk pintu. Kali ini ia langsung mengambil interkom. "Periksa retroperitoneal. Pembuluh darah di dekat panggul mungkin rusak." Suara tidak sabar Isabel terdengar. "Atas dasar apa Anda terus mencampuri? Saya sedang operasi." Michelle melerai. "Isabel, periksa dulu." Meskipun tidak puas, Isabel tetap memeriksa retroperitoneal. Saat itu, tangannya berhenti. Ruang retroperitoneal penuh darah. Pembuluh darah panggul pecah, terus berdarah. Wajah Isabel pucat pasi. "Bagian ini, saya tidak bisa menanganinya." Michelle segera membuat penilaian. "Panggil bedah vaskular." Perawat buru-buru menghubungi, tetapi dokter spesialis bedah vaskular sedang melakukan operasi lain. Setidaknya harus menunggu 30 menit. Michelle menunjukkan ekspresi kesulitan. 30 menit, pasien tidak akan bertahan. Ruang operasi menjadi tegang. Ardi Wijaya melihat semua ini melalui jendela kaca. Pasien sedang sekarat. Setiap detik darah terus mengalir. Nyawa sedang menghilang. Tangan Ardi Wijaya gemetar. Kenangan 3 tahun lalu menyeruak di benaknya. Saat itu juga seperti ini, pasien meninggal, ia tidak berdaya. Tetapi sekarang berbeda. Ardi Wijaya bisa melakukannya. Operasi kerusakan pembuluh darah panggul. Meskipun sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Ardi Wijaya sudah melakukan operasi semacam ini puluhan kali. Ardi Wijaya menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil keputusan. Ia tidak bisa lagi bersembunyi, ia harus menyelamatkan pasien. Ardi Wijaya mendorong pintu ruang operasi terbuka dan masuk. Isabel menatapnya dengan terkejut. Michelle juga menoleh.
Tuan Ardi, ini ruang operasi, kata Michelle. Tetapi Ardi Wijaya tidak berhenti. Saya bisa melakukannya. Suara Ardi Wijaya tenang tetapi tegas. Isabel mencibir. Apa? Anda? Anda hanya seorang peneliti. Jangan bicara operasi. Anda bahkan tidak punya izin. Ardi Wijaya hanya berkata, Isabel, sekarang itu tidak penting. Pasien sedang sekarat. Jika menunggu bedah vaskular, pasien tidak akan bertahan. Michelle bertanya, Tuan Ardi, Anda benar-benar bisa? Ardi Wijaya mengangguk. Bisa. Di Indonesia, saya sudah melakukan operasi semacam ini puluhan kali. Kata-kata itu membuat ruang operasi terdiam. Isabel menatap Ardi Wijaya dengan tatapan ragu. Di Indonesia, Anda seorang dokter? Ardi Wijaya tidak menjawab, hanya menatap Michelle. Michelle berpikir lama. Secara hukum, ini akan bermasalah. Mengoperasi tanpa izin adalah pelanggaran serius. Tetapi pasien sedang sekarat, tidak ada pilihan lain. Michelle perlahan mengangguk. Coba saja. Tapi tanggung jawab akan saya tanggung. Isabel protes. Ketua, ini terlalu konyol. Kita bahkan tidak tahu siapa dia. Michelle berkata dengan tegas. Nyawa pasien adalah prioritas utama, Isabel. Minggir. Isabel mundur ke samping dengan tidak puas. Ardi Wijaya berjalan menuju meja operasi. Perawat menyerahkan sarung tangan bedah kepada Ardi Wijaya. Ardi Wijaya perlahan mengenakan sarung tangan. Tangannya tidak gemetar. Aneh sekali. Selama 3 tahun, setiap kali berdiri di depan meja operasi, ia selalu gemetar. Tetapi sekarang, ia sama sekali tidak gemetar. Ardi Wijaya melihat rongga perut pasien, darah yang terkumpul di ruang retroperitoneal, dan pembuluh darah yang pecah tersembunyi di dalamnya. Mata Ardi Wijaya dengan tepat menemukan masalahnya. Cabang arteri iliaka internal yang rusak. Posisinya sulit dijangkau, dan pandangannya juga sulit dipastikan. Tetapi bukan tidak mungkin. Ardi Wijaya berkata dengan tenang. Berikan saya retraktor. Perawat menyerahkan retraktor. Ardi Wijaya dengan yakin memastikan pandangannya, lalu memulai. Teknik Ardi Wijaya presisi, cepat, dan stabil, seperti pengrajin yang telah mengasah keterampilannya selama bertahun-tahun. Tangannya bergerak di dalam rongga perut seperti menari, menemukan titik pendarahan, mengikat pembuluh darah, dan membersihkan jaringan yang rusak. Semua orang di ruang operasi menahan napas, mengamati. Mata Isabel semakin membelalak. Wajah Michelle penuh kejutan. 10 menit berlalu. Pendarahan berhenti, tekanan darah pasien mulai naik perlahan, denyut jantung juga menjadi stabil. Ardi Wijaya menyelesaikan jahitan terakhir, lalu dengan tenang meletakkan tangannya. Selesai. Ruang operasi hening. Beberapa saat kemudian monitor mengeluarkan suara, sinyal bahwa tanda-tanda vital pasien stabil. Michelle perlahan mengangguk. Luar biasa, Tuan Ardi. Isabel tidak bisa berkata-kata. Ia hanya menatap Ardi Wijaya dengan terpana. Ardi Wijaya melepaskan sarung tangan operasinya dan berkata dengan tenang, pasien seharusnya tidak ada masalah, tetapi perlu pemantauan ketat di ICU selama 24 jam. Michelle bertanya, Tuan Ardi, siapa sebenarnya Anda? Ardi Wijaya ragu sejenak lalu perlahan berkata, saya dokter spesialis bedah. Di Indonesia, kata-kata itu mengejutkan semua orang di ruang operasi. Wajah Isabel pucat pasi. Tenaga medis lain mulai berbisik. Michelle bertanya lagi, kalau begitu, mengapa Anda di sini sebagai peneliti? Ardi Wijaya tidak menjawab, hanya menunduk. Isabel bertanya dengan suara gemetar, siapa sebenarnya Anda? 1 jam setelah operasi selesai, ruang rapat dipenuhi ketegangan. Kepala Departemen Michelle, Isabel, dokter residen lainnya, dan Ardi Wijaya semuanya hadir. Semua mata tertuju pada Ardi Wijaya. Michelle pertama kali angkat bicara, Tuan Ardi, sekarang saatnya menjelaskan. Siapa sebenarnya Anda dan mengapa Anda datang ke sini sebagai peneliti? Ardi Wijaya ragu. Ini adalah masa lalu yang ingin ia sembunyikan, tetapi sekarang tidak bisa lagi disembunyikan. Ia perlahan mulai berbicara. Nama saya Ardi Wijaya, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyelesaikan pelatihan spesialis bedah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ruang rapat riuh rendah. Mata Isabel membelalak. Dokter residen lain juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ardi Wijaya melanjutkan, setelah mendapatkan kualifikasi dokter spesialis, saya bekerja di bedah trauma selama 6 tahun, menyelesaikan 850 operasi. Sebagian besar adalah operasi darurat. Michelle mengangguk. Pengalaman seperti itu seharusnya sangat diakui di Indonesia. Mengapa Anda meninggalkan segalanya dan datang ke sini?
Ekspresi Ardi Wijaya menjadi gelap. 3 tahun lalu, saya kehilangan seorang pasien. Ruang rapat menjadi sunyi. Ardi Wijaya melanjutkan ceritanya. Itu adalah pasien kecelakaan lalu lintas dengan trauma multipel dan pendarahan hebat. Saya melakukan operasi sekuat tenaga, menghentikan pendarahan, menjahit organ yang rusak. Semuanya sempurna. Suara Ardi Wijaya gemetar. Tetapi 1 jam pasca operasi, pasien syok lagi. Saya segera melakukan operasi ulang, tetapi sudah terlambat. Saya melewatkan kerusakan pembuluh darah mikro. Pembuluh darah yang ukurannya kurang dari 0,8 mm. Isabel bertanya pelan. Lalu, Ardi Wijaya menatapnya. Secara hukum, tidak ada masalah. Dinilai bukan kelalaian medis. Para ahli semua mengatakan kerusakan sekecil itu sulit ditemukan. Tapi saya tidak bisa memaafkan diri sendiri. Tangan Ardi Wijaya mengepal erat. Sejak saat itu, saya tidak bisa lagi mengoperasi. Setiap kali berdiri di depan meja operasi, tangan saya gemetar. Melihat pasien, saya teringat orang yang meninggal hari itu. Michelle mengangguk mengerti. Jadi Anda datang ke Prancis? Ardi Wijaya menjawab, saya ingin melepaskan segalanya. Izin praktik dokter, pengalaman, nama baik, semuanya. Lalu memulai dari awal. Di tempat di mana tidak ada yang mengenal saya sebagai peneliti biasa untuk memulai kembali. Isabel mencibir. Terlalu konyol. Melepaskan pengalaman sehebat itu untuk datang ke sini mengurus rekam medis. Ardi Wijaya hanya berkata, Isabel, ini pilihan saya. Saya ingin belajar kembali bagaimana memperlakukan pasien, bagaimana memandang kedokteran, dan juga bagaimana menghadapi diri sendiri. Isabel tidak bisa berkata-kata. Wajahnya penuh emosi yang kompleks. Ardi Wijaya melanjutkan. Hari ini saat operasi, saya baru mengerti. Yang saya takuti bukan kesalahan, melainkan tidak memiliki keberanian untuk memulai kembali. Michelle bertanya, jadi, bagaimana sekarang? Ardi Wijaya berpikir sejenak. Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, saya tetap seorang dokter. Menyelamatkan pasien adalah tugas saya. Michelle menunjukkan ekspresi puas. Bagus sekali, Tuan Ardi. Anda memang dokter yang istimewa. Hari ini Anda menyelamatkan pasien. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah siapapun. Tetapi Isabel masih tidak puas. Itu juga tidak berarti apa yang Anda lakukan itu benar. Anda tidak memiliki izin praktik dokter Prancis. Operasi hari ini jelas ilegal. Michelle melerai. Tanggung jawab saya yang akan menanggungnya, Isabel. Ini saya yang mengizinkan. Isabel protes. Tapi ketua, ini masalah prinsip. Sekuat apapun seseorang, jika tidak punya izin, tidak bisa melakukan operasi. Itu aturannya. Ardi Wijaya berkata dengan tenang. Dokter Isabel benar. Saya melanggar aturan. Saya akan menanggung tanggung jawabnya. Michelle menggelengkan kepala. Tidak, Tuan Ardi. Anda menyelamatkan pasien. Itu yang terpenting. Lalu ia menatap Isabel dan berkata, Isabel, sebagai dokter, Anda seharusnya tahu bahwa terkadang nyawa pasien lebih penting daripada aturan. Isabel menggigit bibirnya. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya. Sebaliknya, ia berdiri dan bersiap meninggalkan ruang rapat. Saat sampai di pintu, ia berhenti, menoleh, dan berkata, sehebat apapun Anda, di sini Anda tetap bukan siapa-siapa. Prancis tidak akan mudah mengakui izin praktik dokter asing. Setelah mengatakan itu, Isabel keluar. Orang-orang yang tersisa di ruang rapat saling pandang. Seorang dokter residen bertanya dengan hati-hati, Dokter Ardi, apakah Anda benar-benar pernah melakukan 850 operasi? Ardi Wijaya mengangguk. Ya, dalam 6 tahun, rata-rata 1 operasi per hari. Dokter residen lain berkata dengan terkejut, itu benar-benar luar biasa. Di negara kami juga sedikit orang yang bisa melakukan itu. Ardi Wijaya tersenyum pahit. Tapi pengalaman itu sama sekali tidak berarti di sini. Michelle berdiri dan berkata, Tuan Ardi, saya akan mengurus masalah hari ini. Saya harus melaporkannya ke Komite Etika Rumah Sakit. Tetapi fakta bahwa Anda menyelamatkan pasien tidak akan berubah. Ardi Wijaya menunduk. Terima kasih, Ketua. Michelle menepuk bahu Ardi Wijaya. Tidak, Tuan Ardi. Berkat Anda, nyawa hari ini diselamatkan. Itu yang terpenting. Setelah rapat, Ardi Wijaya berjalan di koridor. Tenaga medis yang berpapasan dengannya semua menatapnya. Sepertinya kabar sudah menyebar. Peneliti dari Indonesia itu sebenarnya adalah dokter spesialis bedah, dan hari ini ia menyelamatkan pasien. Beberapa menatapnya dengan rasa ingin tahu, beberapa dengan hormat, beberapa dengan tatapan ragu. Ardi Wijaya menuju ICU untuk memastikan kondisi pasien yang dioperasi hari itu.
Melalui jendela kaca ICU, ia melihat pasien. Meskipun mengenakan alat bantu napas, monitor menunjukkan kondisi stabil. Ardi Wijaya berdiri di sana untuk waktu yang lama melihat pasien. Hidup, pasien hidup. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Ardi Wijaya kembali menyelamatkan pasien. Matanya berkaca-kaca. Ardi dengan cepat mengusapnya. Pasien masih di ICU, 24 jam ke depan sangat krusial. Tetapi Ardi Wijaya tahu pasien akan hidup. Ia tidak membuat kesalahan. Dokter Ardi, terdengar suara dari belakang. Ardi Wijaya berbalik. Michelle berdiri di sana, tangannya memegang beberapa dokumen. Lihat ini, Michelle menyerahkan dokumen. Ardi Wijaya menerimanya dan melihat bahwa itu adalah artikel jurnal medis internasional. Nama Ardi Wijaya tertulis sebagai penulis. Ini artikel yang Anda publikasikan di Indonesia. Saya menemukannya, kata Michelle. Ardi Wijaya melihat artikel-artikel itu. Puluhan artikel terkait bedah trauma, beberapa di antaranya diterbitkan di jurnal internasional yang diakui. Tuan Ardi, di Indonesia Anda sudah diakui sebagai dokter. Bukan hanya dokter, tetapi salah satu yang terbaik di antara dokter bedah. Suara Michelle terdengar hormat. Mengapa Anda menyembunyikan semua ini dan datang ke sini? Sekarang saya mengerti. Anda tidak lari, tetapi ingin memulai kembali. Ardi Wijaya tidak menjawab. Michelle melanjutkan. Tuan Ardi, saya ingin membantu Anda. Ada cara untuk mendapatkan kualifikasi dokter sementara di Prancis. Meskipun bukan izin resmi, Anda bisa melakukan tindakan medis di rumah sakit. Saya akan membantu Anda menulis surat rekomendasi. Ardi Wijaya menatap Michelle dengan terkejut. Benarkah? Michelle tersenyum. Tentu saja, terlalu disayangkan jika dokter seperti Anda hanya menjadi peneliti. Tetapi, Ardi Wijaya menggelengkan kepala. Terima kasih, Ketua. Tapi saya belum siap. Michelle menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa? Bukankah operasi hari ini Anda lakukan dengan sempurna? Ardi Wijaya menjawab. Hari ini saya berhasil. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya lagi nanti. Ketakutan masih ada di hati saya. Michelle mengangguk mengerti. Saya paham. Saya tidak akan mendesak Anda. Tapi kapanpun Anda siap, beritahu saya. Saya akan membantu Anda. Ardi Wijaya menunduk. Terima kasih. Michelle kembali menepuk bahu Ardi Wijaya, lalu berjalan menyusuri koridor. Ardi Wijaya kembali berdiri di depan jendela kaca ICU. Pasien masih stabil. Perawat merawatnya dengan hati-hati. Ardi Wijaya melihat kedua tangannya. Hari ini ia menyelamatkan orang dengan tangan ini. Tidak gemetar, tidak takut, sangat sempurna. Mungkin ia benar-benar bisa memulai kembali, mengatasi trauma hari itu, menjadi dokter lagi. Tapi saat itu, terdengar suara dingin dari belakang. Mengapa? Ardi Wijaya berbalik. Isabel berdiri di sana, matanya merah, suaranya gemetar. Mengapa tidak mengatakannya lebih awal? Jika Anda dokter sehebat itu, mengapa tidak mengatakannya dari awal? Ardi Wijaya menatap Isabel. Di matanya ada kemarahan, tetapi lebih banyak kebingungan. Ardi Wijaya perlahan mulai berbicara. Tidak bisa diucapkan. Begitu diucapkan, saya harus menghadapi masa lalu yang saya hindari. Isabel menggelengkan kepala. Saya tidak mengerti. Dokter sehebat itu, mengapa harus bersembunyi, hanya karena kehilangan seorang pasien? Suara Ardi Wijaya pelan. Dokter Isabel, apakah Anda pernah kehilangan pasien? Isabel ragu sejenak. Ya, itu hal yang akan dihadapi siapapun. Ardi mengangguk. Betul, siapapun akan menghadapinya. Tapi bagi saya berbeda. Pasien itu adalah kesalahan pertama saya. Tatapan Isabel goyah. Pertama kali, Ardi Wijaya menjawab. Dari 850 operasi, hanya ada satu kesalahan. Kesalahan itu menghancurkan saya. Ardi Wijaya menatap keluar jendela dan melanjutkan. Pasien itu berusia 29 tahun, baru menikah. Istrinya sedang hamil 3 bulan, dibawa ke UGD. Saya sangat percaya diri. Operasi semacam ini sudah saya lakukan puluhan kali. Operasinya sempurna. Semua pendarahan dihentikan, semua organ yang rusak dijahit. Rekan-rekan semua mengatakan, saya melakukannya dengan baik. Saya juga berpikir begitu. Isabel mendengarkan dengan tenang. Suara Ardi Wijaya melanjutkan. Tetapi 1 jam pasca operasi, pasien syok lagi. Saya segera melakukan operasi ulang, tetapi sudah terlambat. Pembuluh darah kurang dari 0,8 mm, terus berdarah. Hampir tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi sangat fatal. Tangan Ardi Wijaya mengepal erat. Pasien meninggal di meja operasi, di depan mata saya.
Isabel bertanya pelan. Lalu, Ardi Wijaya menatapnya. Malam itu, istri pasien datang. Ia sedang hamil. Tidak menangis, tidak berteriak, hanya bertanya, apakah suami saya benar-benar meninggal? Suara Ardi Wijaya gemetar. Saya tidak bisa menjawab, hanya bisa menunduk. Wanita itu berdiri di sana untuk waktu yang lama, lalu berbalik diam-diam. Saat sampai di pintu, ia berhenti dan berkata satu kalimat. Tidak apa-apa dokter, ini bukan salah Anda. Mata Isabel membelalak. Ardi Wijaya melanjutkan. Kata-kata itu semakin menghancurkan saya. Jika ia marah atau membenci saya masih bisa menanggungnya. Tetapi ia memaafkan saya, saat saya tidak bisa memaafkan diri sendiri. Mata Ardi Wijaya berkaca-kaca. Sejak saat itu saya tidak bisa lagi mengoperasi. Setiap kali berdiri di depan meja operasi, saya teringat wajah wanita itu. Melihat pasien, saya melihat pria yang meninggal. Tangan saya gemetar, sulit bernapas, tidak bisa berbuat apa-apa. Isabel tidak bisa berkata-kata. Ardi Wijaya melanjutkan. Rekan-rekan semua mengatakan mereka mengerti, tetapi dari mata mereka saya melihat kekecewaan. Kekecewaan seorang dokter yang melakukan 850 operasi sempurna, tetapi hancur karena satu kesalahan. Jadi saya melepaskan segalanya dan pergi. Meninggalkan Indonesia ke tempat di mana tidak ada yang mengenal saya, datang ke Prancis. Isabel bertanya dengan suara gemetar. Mengapa harus Prancis? Ardi Wijaya tersenyum pahit. Karena di sini, izin praktik dokter saya dari Indonesia sama sekali tidak berguna. Saya ingin memulai dari awal. Bukan sebagai dokter, tetapi sebagai orang biasa. Tanpa tekanan untuk menyelamatkan pasien. Tanpa tekanan untuk harus sempurna. Isabel terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata pelan. Saya juga punya pengalaman serupa. Ardi Wijaya menatapnya. Isabel menutup matanya. Saat saya berusia 16 tahun, ayah saya meninggal diuji di rumah sakit, infark miokard akut. Dokter yang bertanggung jawab saat itu adalah orang Indonesia. Tatapan Ardi Wijaya berubah. Isabel melanjutkan, saya seumur hidup membenci dokter itu. Dokter yang tidak bisa menyelamatkan ayah saya. Dokter yang tidak kompeten. Jadi saya tidak bisa mempercayai orang Asia, terutama dokter Asia. Suaranya gemetar. Tetapi beberapa tahun yang lalu, saya tahu. Ayah saya sudah tidak bisa diselamatkan saat dibawa masuk. Jantungnya hampir berhenti saat tiba di rumah sakit. Dokter manapun tidak akan bisa menyelamatkannya. Air mata mengalir di mata Isabel. Meskipun tahu fakta ini, saya tetap terus membenci dokter itu. Karena saya perlu menyalahkan seseorang. Karena saya tidak ingin menerima kematian ayah saya. Ia mengusap air matanya. Itu sebabnya saya memperlakukan Anda seperti itu, hanya karena Anda orang Asia. Pembicaraan Anda tentang kedokteran membuat saya marah. Saya ingin merasionalisasi prasangka saya. Ardi Wijaya mendengarkan dengan tenang. Isabel melanjutkan. Tapi hari ini, melihat Anda mengoperasi, teknik yang sempurna, penilaian yang stabil, dan ketulusan hati terhadap pasien. Saat itu saya baru sadar betapa bodohnya saya. Ia hanya menatap Ardi Wijaya. Anda adalah dokter terbaik yang pernah saya temui. Tetapi saya tidak melihatnya. Bukan tidak ingin melihatnya. Ardi Wijaya menggelengkan kepala. Tidak, Dokter Isabel. Saya juga salah paham terhadap Anda. Anda adalah dokter yang kompeten. Kesalahan hari ini bisa dilakukan siapa saja. Isabel tersenyum. Tidak perlu menghibur saya. Saya memang sombong dan penuh prasangka. Saya mengakui fakta ini. Ia menarik napas dalam-dalam. Maaf, Dokter Ardi. Saya tulus meminta maaf. Ardi Wijaya ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan. Mari kita mulai lagi. Isabel menatap tangan itu, lalu perlahan menjabatnya. Saat kedua tangan bersentuhan, kesalahpahaman dan prasangka yang telah lama menumpuk seolah perlahan mencair. Sejak hari itu, 2 minggu berlalu. Rutinitas Ardi Wijaya tidak banyak berubah. Ia masih peneliti klinis, masih mengurus rekam medis, mengumpulkan data. Tetapi cara tim medis memperlakukannya berubah total. Dokter residen yang menghadapi kasus sulit datang meminta pendapat Ardi Wijaya. Perawat juga memanggilnya Dokter Ardi dengan hormat. Perubahan terbesar adalah Isabel. Ia secara proaktif mencari Ardi Wijaya untuk mendiskusikan kasus. Jika ada operasi yang kompleks, ia akan meminta saran darinya. Kadang-kadang mereka minum kopi bersama dan mengobrol. Suatu pagi di bulan Mei, begitu Ardi Wijaya tiba di rumah sakit, Michelle memanggilnya. Tuan Ardi, ada waktu. Ardi Wijaya mengikutinya masuk ke kantor kepala departemen. Di atas meja Michelle ada beberapa dokumen. Apa ini? Tanya Ardi Wijaya. Michelle tersenyum.
sertifikat kualifikasi medis sementara yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan Prancis, diajukan atas nama Anda. Ardi Wijaya terkejut mengambil dokumen itu. Di atasnya tertulis nama Ardi Wijaya, serta kualifikasi medis sementara yang berlaku selama 1 tahun. Bagaimana ini mungkin? Michelle menjawab. Saya menulis surat rekomendasi, Direktur Rumah Sakit juga mendukung, dan juga keluarga pasien yang pernah Anda selamatkan. Mereka mengajukan petisi. Selama 4 bulan, meskipun status resmi Anda adalah peneliti, Anda sebenarnya telah membantu banyak pasien. Ardi Wijaya tidak bisa berkata-kata. Michelle melanjutkan. Tentu saja, ini bukan izin praktik dokter resmi. Tetapi di rumah sakit ini, Anda bisa melakukan operasi sebagai dokter bedah utama dan langsung mendiagnosis pasien. Bagaimana Tuan Ardi? Sekarang sudah siap untuk memulai kembali? Ardi Wijaya melihat dokumen itu untuk waktu yang lama. Tangannya gemetar, tetapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena gembira. Terima kasih, Ketua. Suara Ardi Wijaya pelan dan tegas. Tapi saya akan kembali ke Indonesia. Wajah Michelle menunjukkan keterkejutan. Kembali ke Indonesia? Mengapa? Di sini Anda bisa memulai kembali. Ardi Wijaya menjawab. Saya ingin membawa apa yang saya pelajari di sini kembali ke Indonesia. Dan juga ada hal yang belum saya selesaikan yang ingin saya bereskan. Michelle mengangguk mengerti. Istri pasien itu kan? Ardi Wijaya menatap Michelle dengan terkejut. Michelle tersenyum. Bisa terlihat dari mata Anda, masalah itu belum selesai. Ardi Wijaya perlahan mengangguk. Masalah yang saya hindari harus dibereskan. Untuk memulai kembali, harus ada akhir yang baik. Michelle menepuk bahu Ardi Wijaya. Keputusan yang bagus, Tuan Ardi. Tapi berjanji kepada saya, jika Anda ingin kembali ke Prancis, hubungi saja kapanpun. Kami akan selalu menyambut Anda di sini. Ardi Wijaya membungkuk dalam. Terima kasih, Ketua. Saya tidak akan pernah melupakannya. Keduanya berjabat tangan, seperti guru dan murid, juga seperti rekan kerja. Jabat tangan yang hangat. Seminggu kemudian adalah hari terakhir Ardi Wijaya bekerja. Rekan-rekan rumah sakit mengadakan pesta perpisahan kecil. Dokter residen mengucapkan terima kasih kepada Ardi Wijaya. Dokter Ardi, kami belajar banyak dari Anda. Anda adalah dokter sejati. Ardi Wijaya berjabat tangan dengan mereka. 4 bulan lalu, orang-orang yang meremehkannya sekarang menjadi rekan kerja yang dihormati. Isabel diam sepanjang pesta perpisahan. Ia tidak mengucapkan kata-kata perpisahan, juga tidak menatap Ardi Wijaya. Setelah pesta perpisahan, saat Ardi Wijaya sedang berkemas, Isabel datang menemuinya. Matanya merah. Anda benar-benar akan pergi? Tanya Isabel. Ardi Wijaya mengangguk. Ya, harus pergi. Isabel ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Terima ini. Ardi Wijaya membuka kotak itu. Di dalamnya ada kalung kecil dengan liontin. Ini adalah medali kehormatan yang diberikan oleh Asosiasi Medis Prancis. Saya mendapatkannya saat terpilih sebagai dokter residen terbaik. Suara Isabel gemetar. Ambillah. Anda lebih pantas mendapatkannya. Ardi Wijaya menggelengkan kepala. Saya tidak bisa menerimanya. Itu milik Anda. Isabel memegang tangan Ardi Wijaya. Tolong terima. Berkat Anda, saya belajar apa itu dokter sejati. Bagaimana melepaskan prasangka. Bagaimana memperlakukan pasien dengan tulus. Air mata mengalir di matanya. Dan juga, jika Anda tidak ada, saya akan sangat kesepian. Ardi Wijaya menatap Isabel. Saat pertama bertemu, ia dingin dan sombong. Tetapi sekarang air mata ketulusan mengalir. Ardi Wijaya berkata pelan. Dokter Isabel akan menjadi dokter yang hebat. Anda sudah menjadi dokter yang hebat. Suatu hari, Anda juga akan membantu orang lain, seperti saya mendapatkan bantuan. Isabel mengangguk. Saya berjanji. Ardi Wijaya menerima liontin itu, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil dari tasnya. Ini adalah kumpulan artikel yang saya tulis di Indonesia, isinya tentang bedah trauma. Akan berguna untuk Anda. Isabel menerima buku itu, mengusap sampulnya. Di atasnya tertulis nama Ardi Wijaya dalam bahasa Indonesia. Keduanya berdiri diam untuk waktu yang lama. Lalu Isabel tiba-tiba memeluk Ardi Wijaya. Terima kasih, Dokter Ardi. Sungguh, terima kasih banyak. Ardi Wijaya sedikit terkejut, tetapi menepuk punggungnya. Saya yang seharusnya berterima kasih, Dokter Isabel. Berkat Anda, saya mendapatkan keberanian untuk memulai kembali. Isabel menangis untuk waktu yang lama sebelum melepaskannya. Ia mengusap air matanya. Jika Anda sampai di Indonesia, hubungi saya. Sesekali pun boleh. Ardi Wijaya berjanji. Akan saya lakukan.
Isabel menatap Ardi Wijaya untuk terakhir kalinya, lalu berjalan menyusuri koridor. Saat sampai di pintu, ia berhenti, menoleh, dan berkata, "Oh, dan lelucon tentang pernikahan itu saya serius jika Anda kembali ke Prancis lagi." Ardi Wijaya tertawa. "Akan saya pertimbangkan." Isabel juga tersenyum, melambaikan tangan, lalu menghilang. 1,5 tahun kemudian, di Jakarta, Ardi Wijaya kembali ke Departemen Bedah RS Cipto Mangunkusumo, kembali memulai operasi. Awalnya tangannya masih gemetar, tetapi pengalaman di Prancis menopangnya. Setiap pasien, ia sedikit demi sedikit mengatasi trauma masa lalunya. Suatu hari, Ardi Wijaya mencari wanita itu. Wanita yang kehilangan suaminya 3 tahun lalu. Melalui catatan rumah sakit, ia menemukan alamatnya. Dengan hati-hati ia menekan bel pintu. Pintu terbuka, wanita itu muncul. Ia mengenali Ardi Wijaya. "Dokter," Ardi Wijaya membungkuk dalam. "Saya terlambat, tapi saya datang untuk meminta maaf." Wanita itu dengan tenang mempersilakan Ardi Wijaya masuk. Di ruang tamu ada seorang anak berusia sekitar 4 tahun sedang bermain dengan mainan. "Ini anak saya, namanya Bagas," kata wanita itu. Ardi Wijaya menatap anak itu. Matanya sangat mirip ayahnya, sangat lembut. Wanita itu melanjutkan, "Itu nama kesukaan suami saya. Dia bilang jika punya anak laki-laki akan diberi nama itu." Ardi Wijaya tidak bisa berkata-kata. Wanita itu menyajikan teh dan berkata, "Dokter, itu bukan salah Anda. Saya sudah mengatakannya saat itu." Ardi Wijaya menggelengkan kepala. "Saya seharusnya lebih berhati-hati. Saya tidak seharusnya melewatkan pembuluh darah kecil itu." Wanita itu tersenyum. "Dokter juga manusia, bisa membuat kesalahan. Suami saya juga akan mengerti." Air mata mengalir di mata Ardi Wijaya. "Maaf, saya benar-benar minta maaf." Wanita itu memegang tangan Ardi Wijaya. "Tidak apa-apa dokter, saya tahu Anda sudah berusaha maksimal, dan saya tidak pernah membenci Anda." Ardi Wijaya menangis, untuk waktu yang lama. Emosi yang terpendam selama 3 tahun meledak. Lama kemudian, Ardi Wijaya mengusap air matanya dan berdiri. "Terima kasih, saya merasa sudah dimaafkan." Wanita itu berkata, "Tidak ada yang perlu dimaafkan dokter, saya punya satu permintaan lagi." Ardi Wijaya menatapnya. "Silakan." Wanita itu menunjuk ke arah anak itu. "Anak ini ingin menjadi dokter saat dewasa. Saat itu, bisakah dokter mengajarinya?" Ardi Wijaya menatap anak itu, lalu mengangguk. "Saya berjanji." Wanita itu tersenyum. "Terima kasih dokter." Ardi Wijaya meninggalkan rumah itu, memandang langit. Langit Jakarta cerah, matahari hangat. Beban berat di dadanya seolah perlahan terangkat. Beberapa tahun kemudian, Ardi Wijaya kembali menjadi dokter bedah yang diakui di Indonesia. Setiap musim panas, ia pergi ke Prancis untuk memberikan kuliah selama seminggu di Rumah Sakit Saint Louis. Isabel sudah menjadi kepala dokter bedah, dan ia juga mendirikan program bimbingan bagi tenaga medis Asia. Suatu hari, setelah kuliah selesai, Isabel berjalan menghampiri Ardi Wijaya. "Dokter Ardi, mari makan siang bersama." Keduanya duduk di kafe dekat rumah sakit. Isabel menyerahkan sebuah kotak kecil kepada Ardi Wijaya. "Apa ini?" tanya Ardi Wijaya. Isabel tertawa. "Buka saja, di dalam kotak ada sebuah kalung." Ardi Wijaya menatap Isabel dengan terkejut. Isabel berkata sambil bercanda, "Ingat lelucon pernikahan itu. Jika Anda menyelamatkan orang, saya akan menikahimu." Ardi Wijaya tertawa. "Itu ejekan kan?" Isabel menggelengkan kepala. Awalnya iya, tapi sekarang serius. Ardi Wijaya menatap Isabel, matanya sangat serius. "Dokter Isabel." Isabel memotongnya. "Jawabannya bisa Anda berikan nanti. Saya bisa menunggu." Lalu ia berdiri, tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa tahun depan, Dokter Ardi." Ardi Wijaya melihat punggung Isabel, tersenyum tipis, lalu memasukkan kalung itu ke sakunya. Ardi Wijaya berpikir, hidup ini sungguh aneh. Prancis, yang ia hindari, memberinya keberanian untuk memulai kembali. Wanita yang dulu mengejeknya, kini menjadi orang penting. Yang terpenting, ia kembali bisa menyelamatkan pasien. Dengan tangan yang tidak gemetar, dengan hati yang tidak takut. 3 tahun kemudian, pada musim gugur, Ardi Wijaya kembali berdiri di ruang operasi RS Cipto Mangunkusumo. Kali ini adalah hari yang istimewa. Di kursi observasi ruang operasi, seorang pemuda sedang mengamati. Dialah Bagas, anak dari pasien yang meninggal 3 tahun lalu. Bagas kini berusia 7 tahun, dan ia sudah bertekad menjadi dokter. Hari ini adalah pertama kalinya ia mengamati operasi.
Ardi Wijaya melihat Bagas melalui kaca ruang operasi. Tatapan serius itu mengingatkan Ardi Wijaya pada banyak hal. Penderitaan 3 tahun lalu, awal yang baru di Prancis, perubahan Isabel, dan wanita yang memaafkannya. Operasi berjalan sangat lancar. Ardi Wijaya keluar dari ruang operasi. Bagas berlari mendekat. "Dokter hebat sekali." Ardi Wijaya mengusap kepala Bagas. "Terima kasih. Saat kamu besar nanti, kamu juga bisa melakukannya." Bagas mengangguk dengan kuat. "Saya pasti akan menjadi dokter seperti Dokter Ardi." Ardi Wijaya tersenyum, melihat mata Bagas yang penuh harapan. Malam itu Ardi Wijaya menerima pesan dari Isabel. "Musim gugur ini saya akan ke Jakarta untuk konferensi. Mari kita bertemu." Ardi Wijaya membalas, "Saya tidak sabar menemuimu." Ia melihat layar ponselnya, teringat kalung yang selalu ia simpan di laci. Mungkin sudah saatnya memberikan jawaban. Ardi Wijaya berjalan ke jendela. Pemandangan malam Jakarta berkilauan. Gedung 101, di kejauhan tampak terang benderang. Orang-orang berlalu lalang di jalan. Kehidupan mengalir di kota ini. Ardi Wijaya teringat dirinya yang dulu hancur, dirinya yang melarikan diri ke Prancis, dirinya yang diejek tetapi bersabar, dan akhirnya dirinya yang bangkit kembali. Semua ini adalah jalan yang harus dilalui. Untuk menjadi Ardi Wijaya yang sekarang, untuk kembali menyelamatkan pasien, untuk kembali mencintai kedokteran. Ponselnya berbunyi lagi. Itu dari Kepala Departemen Michel. "Dokter, tahun depan ada simposium internasional di Paris. Saya harap Anda bisa datang untuk ceramah." Ardi Wijaya tersenyum. "Tentu saja, saya merasa terhormat." Setelah menutup telepon, Ardi Wijaya kembali melihat keluar jendela. Langit Paris dan langit Jakarta pada akhirnya adalah langit yang sama. Di bawah langit itu, Ardi Wijaya hari ini juga akan menyelamatkan pasien sebagai dokter sejati. 2 bulan kemudian, Isabel benar-benar datang ke Jakarta untuk menghadiri Kongres Bedah Asia Pasifik. Ardi Wijaya menjemputnya di bandara. Begitu melihat Ardi Wijaya, Isabel tersenyum. "Lama tidak bertemu, Dokter Ardi. Jakarta panas sekali." Ardi Wijaya tersenyum dan berkata, "Selamat datang di Jakarta. Saya akan mengajak Anda berkeliling." Beberapa hari itu, Ardi Wijaya mengajak Isabel berkeliling Jakarta. Mereka pergi ke Monas, makan sate dan nasi goreng di restoran, berkeliling pasar malam. Isabel sangat penasaran dengan segalanya. "Indonesia benar-benar luar biasa. Saya mengerti mengapa Anda ingin kembali." Malam terakhir, keduanya berjalan-jalan di tepi sungai Ciliwung. Matahari terbenam mewarnai permukaan sungai menjadi emas. Ardi Wijaya berhenti, mengeluarkan kalung itu dari sakunya. Isabel melihat kalung itu, matanya berbinar. Ardi Wijaya berkata, "Saya sudah berpikir lama. 3 tahun terakhir, saya belajar banyak. Bagaimana menghadapi kegagalan, bagaimana memulai kembali, dan juga bagaimana mempercayai diri sendiri lagi." Ia menatap Isabel. "Semua ini karena Anda. Tantangan Anda membuat saya lebih kuat. Perubahan Anda mengajari saya memaafkan. Dukungan Anda membuat saya bangkit kembali." Ardi Wijaya mengangkat kalung itu. "Jadi, jawaban saya adalah..." Isabel menahan napas. Ardi Wijaya berkata dengan lembut, "Bersedia." Air mata mengalir di mata Isabel, tetapi kali ini adalah air mata kegembiraan. Ia mengangguk. Ardi Wijaya membantunya mengenakan kalung itu. Keduanya berpelukan di tepi sungai Ciliwung. Matahari terbenam menyaksikan momen ini. Setahun kemudian, Ardi Wijaya dan Isabel menikah di Paris. Di pesta pernikahan, Kepala Departemen Michel adalah pendeta. Rekan-rekan dari RS Cipto Mangunkusumo semua datang, dan juga wanita itu membawa Bagas juga datang. Bagas berkata dengan gembira, "Selamat Dokter Ardi, Dokter Isabel cantik sekali." Setelah pernikahan, Ardi Wijaya dan Isabel berdiri di depan rumah sakit Saint Louis. Ini adalah tempat semuanya dimulai. Isabel memegang tangan Ardi Wijaya. "Kita sudah menempuh jalan yang panjang." Ardi Wijaya mengangguk. "Ya, dari saling meremehkan menjadi saling memahami. Dari rasa sakit menjadi penyembuhan. Dari akhir menjadi awal." Isabel tersenyum. "Di masa depan, kita akan bersama-sama menyelamatkan lebih banyak pasien." Ardi Wijaya juga tersenyum. Bersama, keduanya berjalan masuk ke rumah sakit, memulai hari yang baru. Sebagai dokter, sebagai pasangan, sebagai orang terpenting dalam hidup satu sama lain. Langit masih langit yang sama, tetapi sekarang di bawah langit itu ada 2 dokter berjalan berdampingan. Dengan tangan yang tidak gemetar, dengan hati yang tidak takut, dengan jiwa yang penuh cinta, menyelamatkan setiap pasien. Ini adalah kisah Ardi Wijaya, dari kehancuran menjadi kelahiran kembali.
Dari melarikan diri menjadi menghadapi, dari kesepian menjadi cinta. Dan kisah itu masih berlanjut. Di rumah sakit Jakarta, di ruang operasi Paris, di setiap sudut dunia, Ardi Wijaya dan Isabel terus menulis kisah mereka, kisah yang menyentuh hati.